Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Fatimah dari kelas D2241. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan di Pendaftaran Rawat Jalan terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pasien di Rumah Sakit Hermina Pandanaran pada tahun 2020. Latar belakang. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu salah satu bentuk pelayanan yang dimiliki rumah sakit adalah pelayanan rawat jalan. Pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan yang perlu mendapatkan perhatian karena merupakan tahap awal pasien dalam memanfaatkan pelayanan lainnya di rumah sakit. Kesan pertama yang didapatkan oleh pasien ketika memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan adalah pada pelayanan rawat jalan. Citra rumah sakit bisa ditingkatkan dengan mengelola pelayanan rawat jalan sebaik mungkin. Oleh karena itu, untuk meningkatkan salah satu profit center rumah sakit, maka manajemen rawat jalan harus mendapatkan perhatian khusus. Pelayanan rawat jalan diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, baik dari sumber daya, alur pelayanan, dan kemudahan informasi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka akan memunculkan pertanyaan penelitian, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan di pendaftaran rawat jalan terhadap kepuasan dan loyalitas pasien di Rumah Sakit Hermina Pandanaran tahun 2020. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Di sini ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan di pendaftaran terhadap kepuasan dan loyalitas pasien di pendaftaran unit rawat jalan Rumah Sakit Hermina Pandanaran Kota Semarang tahun 2020. Tujuan khususnya yaitu mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan pendaftaran, mengetahui gambaran kualitas pelayanan pendaftaran di pendaftaran unit rawat jalan, untuk mengetahui gambaran hubungan kepuasan terhadap kualitas pelayanan dengan loyalitas pasien, menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pasien di unit rawat jalan Rumah Sakit Hermina Pandanaran Kota Semarang tahun 2020. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 3, bagi peneliti, bagi RS Hermina Pandanaran sendiri, dan bagi akademisi. Bagi peneliti, sebagai tempat untuk menerapkan secara langsung teori-teori yang didapatkan di dalam kelas selama perkuliahan, dan dijadikan media untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pelayanan di Rumah Sakit Hermina Pandanaran. Bagi RS Hermina Pandanaran sendiri, dapat mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien dan terhadap loyalitas pasien di unit rawat jalan Rumah Sakit Hermina Pandanaran Kota Semarang pada tahun 2020. Diharapkan juga rumah sakit dapat meningkatkan loyalitas pasien berpedoman pada hasil penelitian ini. Untuk akademisi sendiri, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah pada kajian tentang pelayanan pasien di unit rawat jalan dan juga dapat dijadikan sebagai pengembangan di bidang manajemen rekam medis, khususnya di pelayanan pasien. Lingkup penelitian. Untuk lingkup penelitian yang pertama yaitu lingkup sasaran. Penelitian ini ditujukan kepada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Hermina Pandanaran Semarang. Lingkup yang kedua yaitu keilmuan. Keilmuan yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah manajemen mutu pelayanan kesehatan. Yang ketiga, lingkup metode. Penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kuantitatif serta rancangan cross-seksional. Dan untuk yang keempat yaitu lingkup lokasi. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Hermina Pandanaran Kota Semarang. Untuk lingkup waktu karena masih belum tahu penelitian akan kapan dilakukan, jadi untuk sementara pada bulan X. Untuk selanjutnya yaitu keaslian penelitian. Di sini ada 5 judul penelitian ya, dari berbagai tahun juga.
Yang pertama yaitu penelitian yang ditulis oleh Alimin Nastib. Perbedaannya dengan penelitian saya, variabel independennya ini kepuasan pasien, sedangkan saya kepuasan pasien ini untuk variabel dependennya. Dan saya untuk variabel independennya itu pelayanan di pendaftaran rawat jalan. Untuk penelitian yang kedua yaitu Ratna yang ditulis oleh Ratna Rahmawati. Perbedaannya dengan penelitian saya yaitu penelitian ini kan dirawat inap, sedangkan saya dirawat jalan. Subjeknya pun ini meneliti pasien BPJS, sedangkan saya pasien umum dan BPJS. Penelitian kedua ini menggunakan 3 variabel yaitu independen, dependen, dan intervening. Sedangkan saya tidak menggunakan variabel intervening. Dan untuk penelitian nomor 3 dan nomor 5, yaitu yang ditulis Wahyu Kuntoro dan Wike Aniaryani, penelitian ini sama-sama variabel dependennya kepuasan pasien. Sedangkan saya untuk variabel dependennya yaitu kepuasan pasien dan loyalitas pasien. Dan untuk yang terakhir, penelitian nomor 4, penelitian yang ditulis oleh Larissa dan Suryono. Perbedaannya dengan penelitian saya, variabel dependentnya ini selain pelayanan juga ada fasilitas mengenai fasilitas rumah sakit. Sedangkan saya untuk variabel independennya itu hanya untuk pelayanan di rawat jalan saja, tidak ada mengenai fasilitas rumah sakit. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kuantitatif serta rancangan cross-seksional. Penelitian dilakukan di tempat pendaftaran pasien rawat jalan RS Hermina Pandanaran. Pengambilan data dilakukan pada bulan Agustus tahun 2020. Sekali lagi ini untuk waktunya masih belum jelas, jadi untuk sementara saya pakai bulan Agustus. Dan untuk sumber data penelitian adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket dan observasi dan data sekunder. Variabel penelitiannya sendiri yaitu tingkat kepuasan dan loyalitas pasien terhadap kualitas pelayanan di Rumah Sakit Hermina Pandanaran. Untuk variabel yang diteliti itu dimensi kualitas pelayanan dan dimensi loyalitas pasien. Untuk dimensi loyalitas pasien itu ada 3. Yang pertama, repeat usage, yaitu melakukan pemeriksaan di rumah sakit secara teratur. Yang kedua, referrals, yaitu mengajak orang lain untuk menggunakan layanan rumah sakit. Dan yang ketiga, retention, untuk menunjukkan kekebalan daya tarik pesaing tidak mudah terpengaruh oleh daya tarik produk sejenis dari pesaing. Dan untuk dimensi pelayanan sendiri ada 5. Yang pertama, tangible. Sisi itu kayak sisi penampilan karyawan, fisik pelayanan, dan fasilitas di TPPRJ. Untuk contoh reliability sendiri itu ada kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan di TPPRJ, responsiveness, respon dan cara penyampaian informasi dari petugas pendaftaran, assurance, yaitu pengetahuan, sikap, dan komunikasi petugas untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan, dan untuk yang terakhir yaitu empati, perhatian dan komunikasi interpersonal petugas kepada pelanggan atau pasien ya dalam konteks ini. Yang selanjutnya yaitu kerangka teori. Ini data kita ambil, teori-teorinya kita ambil dari visi misi Rumah Sakit Hermina, Kemenkes nomor 129/2008, dan teori para ahli. Dan juga dimensi mutu pelayanan, dimensi loyalitas pasien, dan karakteristik pasien untuk menentukan pengaruh kualitas pelayanan di pendaftaran di rawat jalan. Untuk selanjutnya yaitu definisi operasional. Di sini saya membedakan yang variabel bebas dan variabel terikat. Sesuai kerangka teori tadi yaitu untuk definisi operasional ada karakteristik pasien, dimensi pelayanan, dan dimensi loyalitas pasien. Untuk yang karakteristik sendiri ada usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan poli yang dituju. Untuk usia sendiri
menggunakan untuk karakteristik pasien ya, itu menggunakan skala ordinal dan nominal. Untuk usia sendiri itu pakai skala ordinal, jenis kelamin nominal, pendidikan skala ordinal, pekerjaan nominal, dan paling yang dituju itu menggunakan nominal. Untuk pengertian definisi operasional mungkin bisa dibaca dengan mempause video ini atau mungkin nanti diulang saat mau melihat ini, tidak saya baca satu persatu. Untuk dimensi kualitas pelayanan ini semuanya menggunakan skala ordinal, yaitu dari tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati, semuanya menggunakan skala ordinal. Sedangkan untuk dimensi loyalitas pasien, itu semuanya menggunakan skala nominal, dari repeat purchase, referrals, dan retention. Dan ini kepuasan pasien menggunakan skala ordinal dan loyalitas pasien menggunakan skala data nominal. Ini untuk definisi operasionalnya. Untuk pengertiannya mungkin bisa dibaca sendiri, tidak saya baca satu persatu. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi penelitian itu semua pasien yang melakukan pendaftaran di tempat pendaftaran pasien rawat jalan di Rumah Sakit Hermina pada hari kerja, yaitu Senin sampai Sabtu, pukul 8 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk sampel yang dipilih itu secara purposive accidental sample. Sedangkan untuk pengumpulan data sendiri yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer itu didapatkan melalui pengamatan langsung dan pengisian kuesioner atau angket langsung oleh pasien di TPPRJ. Dan untuk data sekundernya, data sekunder itu kita dapat dari SOP rumah sakit dan juga peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes. Di sini saya menggunakan Permenkes nomor 129, Menkes SK2 tahun 2008. Pengolahan data sendiri ada 4, yaitu yang pertama editing, atau cara yang digunakan untuk meneliti kembali data yang diperoleh dari lapangan. Yang kedua coding, atau pemberian tanda bagi tiap-tiap kategori. Yang ketiga tabulasi, menyusun data ke dalam bentuk tabel yang telah diproses dan disusun ke dalam suatu pola tertentu agar sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dibuat. Yang terakhir yaitu interpretasi, atau pemberian penafsiran atau penjabaran atas hasil penelitian untuk dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data lain. Dan yang terakhir yaitu analisa data. Proses analisa data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif. Dilihat dari karakteristik responden. 5 dimensi kualitas jasa, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Dan 3 dimensi loyalitas pasien, yaitu repeat purchase, referrals, dan retention. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.